warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membuat video materi kembali dengan materi tentang analisis aspek produksi. Baiklah, yang pertama itu ialah pengertian produksi. Produksi adalah proses yang fundamental dengan ekonomi yang melibatkan penciptaan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan mendalam mengenai konsep produksi. Produksi dapat didefinisikan sebagai tindakan menambah kegunaan suatu benda ataupun jasa untuk memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan. Dalam konteks yang lebih luas, produksi mencakup segala usaha untuk meningkatkan nilai dan faedah suatu barang. Sedangkan dalam arti sempit, produksi adalah suatu proses menciptakan atau mengubah bentuk barang menjadi barang lain. Tanpa adanya produksi, barang mentah seperti padi ataupun kapas yang tidak akan berubah menjadi makanan ataupun pakaian yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Produksi merupakan salah satu aspek fundamental dalam ekonomi yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat berbagai jenis produksi yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Berikut ini ada beberapa penjelasan mengenai jenis-jenis produksi secara luas. Jenis-jenis produksi yaitu yang pertama, produksi ekstraktif. Produksi ekstraktif adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengambil sumber daya alam dari lingkungan secara langsung. Contoh dari jenis produksi ini meliputi pertambangan, contohnya mengambil mineral dan logam dari bumi seperti emas, tembaga, maupun batu bara. Kemudian yang kedua itu penebangan hutan, mengambil kayu untuk berbagai keperluan industri. Kemudian yang ketiga itu perikanan, dengan menangkap ikan dari laut ataupun perairan lainnya. Produksi ekstraktif berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan seringkali memerlukan perhatian terhadap dampak lingkungan. Kemudian yang kedua adalah produksi agraris. Produksi agraris berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian dan peternakan. Jenis produksi ini mencakup 1. Pertanian, menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, ataupun sayuran. Yang kedua adalah perkebunan. Dengan menanam tanaman komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan teh. Kemudian peternakan, yaitu mengelola hewan untuk diambil hasilnya seperti sapi daging ataupun sapi susu, kemudian ayam seperti mengambil telurnya. Produksi agraris sangat penting untuk ketahanan pangan dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Yang ketiga itu adalah produksi industri. Produksi industri melibatkan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contoh dari jenis produksi ini termasuk dari produksi manufaktur dan pengolahan makanan. Manufaktur adalah pembuatan barang-barang seperti kendaraan, elektronik, dan perabotan rumah tangga. Sedangkan pengolahan makanan yaitu mengubah bahan pangan mentah menjadi produk siap konsumsi seperti roti dan makanan kaleng. Kemudian, produksi industri berperan dalam meningkatkan nilai tambah dari bahan mentah serta menyediakan lapangan kerja. Yang keempat itu adalah produksi perdagangan. Produksi perdagangan tidak mengubah bentuk barang, tetapi berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Contoh aktivitas dalam kategori ini adalah toko retail dan distributor. Toko retail yaitu toko yang menjual barang-barang langsung kepada para konsumen. Sedangkan distributor yaitu yang mengedarkan produk dari produsen ke pasar.
Meskipun tidak mengolah barang, perdagangan membantu memastikan ketersediaan barang di pasar dan eh, eh, tempat langsung ke target konsumen. Yang kemudian yang kelima itu adalah produksi jasa. Produksi jasa melibatkan penyediaan layanan yang tidak berbentuk fisik, tetapi memberikan manfaat bagi konsumen. Contoh dari produksi jasa meliputi layanan kesehatan, transportasi, maupun perbankan. Layanan kesehatan yaitu dokter dan rumah sakit memberikan perawatan medis. Transportasi seperti perusahaan angkutan menyediakan layanan pemindahan barang ataupun orang seperti agen travel, bus, ataupun saat sekarang ini Gojek atau ojek online. Perbankan seperti layanan keuangan yang membantu transaksi ekonomi. Masih banyak lagi produksi jasa seperti laundry, servis, eh, tukang pangkas, habis itu banyak sekali. Produksi jasa semakin penting seiring dengan perkembangan ekonomi modern dan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa. Kemudian ada tujuan produksi. Tujuan utama dari produksi meliputi satu, memenuhi kebutuhan konsumen. Produksi bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun konsumen, baik kebutuhan dari segi primer seperti makanan dan pakaian maupun kebutuhan seperti sekunder dan tersier. Kedua, mencapai keuntungan. Produsen berusaha mendapatkan keuntungan dari selisih antara biaya produksi dengan harga jual. Yang ketiga itu meningkatkan lapangan pekerjaan. Proses produksi ini dapat menciptakan banyak peluang kerja bagi para masyarakat eh, maupun para masyarakat. Kemudian mengganti barang yang rusak atau habis dengan memastikan ketersediaan barang di pasar untuk memenuhi permintaan konsumen. Kemudian ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu adalah sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi, terdapat 4 faktor utama yang berperan penting dalam proses produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Input dari produksi mengacu pada segala bentuk sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, barang ataupun jasa. Input produksi sekali dibagi menjadi beberapa berdasarkan jenis sumber daya yang digunakan. Produksi melibatkan beberapa faktor penting. Yang pertama itu sumber daya alam. Sumber daya alam mencakup semua bahan yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk proses produksi. Ini termasuk seperti tanah, air, mineral, dan hutan. Sumber daya yang tersedia di alam dan digunakan dalam produksi seperti tanah, air, mineral, dan energi. Contohnya, lahan pertanian menanam tanaman ataupun air untuk pengairannya. Contoh-contoh dari sumber daya alam yaitu yang pertama tanah, digunakan untuk pertanian, perkebunan, maupun pembangunan untuk infrastruktur. Kemudian air, sumber penting bagi pertanian dan industri. Kemudian mineral seperti emas, tambang, batu bara yang digunakan dalam berbagai produksi industri. Kemudian hutan, menyediakan kayu untuk konstruksi dan bahan baku industri. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 kategori,
yaitu sumber daya terbarukan seperti hutan dan air yang dapat diperbarui secara alami. Kemudian ada sumber daya yang tidak terbarukan, seperti minyak dan gas yang jumlahnya terbatas. Kemudian sumber daya manusia ataupun tenaga kerja. Sumber daya manusia atau SDM merujuk pada tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Ini mencakup semua individu yang memiliki kemampuan fisik dan mental untuk bekerja. Tenaga kerja biasanya disimbolkan dengan L atau labor. Tenaga kerja adalah keterampilan dan kemampuan manusia dalam proses produksi. Sumber daya manusia yang terlibat dalam produksi, termasuk dari keterampilan, tenaga, dan waktu yang diberikan oleh para pekerja. Tenaga kerja dapat bervariasi dari tenaga kerja tak terampil hingga tenaga kerja berkeahlian tinggi. Tenaga kerja juga bisa dibedakan dengan segi waktunya dan bayarannya. Misalnya tenaga kerja harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan tenaga kerja yang dikontrak. Contoh-contoh dari SDM ataupun sumber daya manusia yaitu tenaga kerja terlatih, seperti insinyur, dokter, dan teknisi yang memiliki keahlian khusus. Kemudian tenaga kerja tak terlatih, seperti buruh pabrik ataupun pekerja lapangan yang melakukan tugas-tugas dasar. Kemudian kewirausahaan ataupun individu yang memiliki kemampuan untuk mengorganisir dan menjalankan usaha, seperti pemilik bisnis kecil. Kualitas SDM sangat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Kemudian, yang ketiga itu ada modal. Modal adalah semua alat, mesin, uang, ataupun barang yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Modal tidak selalu berupa uang, bisa juga berupa peralatan ataupun fasilitas produksi. Sumber daya finansial yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan proses produksi. Semua barang yang diproduksi dan digunakan untuk memproduksi semua barang yang diproduksi dan digunakan untuk memproduksi barang lain. Ini termasuk mesin, alat, bangunan, dan infrastruktur lainnya yang digunakan dalam produksi. Modal dapat dibedakan menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap ataupun fixed capital adalah aset yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Modal ini tidak habis dalam satu kali penggunaan ataupun satu kali produksi dan biasanya memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nilai umur ekonomisnya sangat panjang. Modal tetap memiliki umur ekonomis yang panjang dan dapat digunakan secara berulang-berulang kali. Modal tetap juga adalah modal yang sulit untuk diubah nilainya menjadi nilai mata uang. Nilai aset tetap akan mengalami penurunan seiring waktu yang dikenal dengan depresiasi. Sedangkan modal lancar ataupun current capital adalah aset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam sehari-hari perusahaan. Modal ini biasanya habis dalam satu kali siklus produksi ataupun dalam waktu kurang dari 1 tahun. Modal lancar mudah diubah sekali menjadi uang kas.
ataupun digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Digunakan dalam proses produksi ataupun untuk membayar kewajiban sekarang, seperti kewajiban ini pajak ataupun piutang. Modal lancar berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional dalam operasional bisnis sehari-hari dan memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban tepat waktu. Contoh dari modal yaitu seperti mesin produksi, mesin pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang. Peralatan yaitu alat-alat pertanian ataupun alat-alat perusahaan seperti traktor atau pemanen dalam pertanian, seperti eh, misalnya toko roti, oven, ataupun alat-alat mesin lainnya yang memiliki jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian adalah uang, investasi awal seorang perusahaan untuk memulai usahanya ataupun untuk membiayai operasional bisnisnya. Kemudian infrastruktur seperti bangunan, kemudian kendaraan, dan lainnya. Kemudian ada input teknologi, yaitu penerapan ilmu, pengetahuan, dan inovasi dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini mencakup dari peralatan teknologi, perangkat lunak, dan metode produksi yang digunakan. Input keuangan yaitu modal yang digunakan untuk membeli input lainnya ataupun untuk membayar upah pekerja, dan biaya produksi lainnya. Sumber daya keuangan bisa berasal dari tabungan, pinjaman, ataupun investasi. Kemudian ada input informasi, yaitu data dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dalam proses produksi. Hal ini juga termasuk seperti riset pasar, data pelanggan, dan info mengenai tren industri. Kemudian yang terakhir adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengorganisir semua faktor produksi guna menciptakan barang dan jasa yang baru. Ini melibatkan inovasi, pengambilan risiko, dan manajemen. Kemampuan untuk mengorganisir ini dan mengolah faktor-faktor produksi. Contoh dari kewirausahaan yaitu pengusaha startup, mendirikan perusahaan teknologi baru dengan ide inovatif. Kemudian, petani mandiri, mengembangkan metode pertanian yang baru untuk meningkatkan hasil panen. Kemudian, produsen kecil, mengelola usaha kerajinan tangan ataupun makanan lokal. Kewirausahaan memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor produksi saling terkait satu sama lain dalam proses penciptaan barang maupun jasa. Memahami setiap faktor ini membantu pelaku bisnis dalam mengoptimalkan operasi mereka serta meningkatkan efisiensi produksi. Dengan kombinasi yang tepat dari sumber daya alam, sumber daya manusianya, maupun modal dan kewirausahaannya, bisnis dapat mencapai keberhasilan yang memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian, adapun fungsi dalam input produksi. Fungsi input produksi merujuk pada hubungan antara faktor-faktor produksi, yaitu inputnya, yang digunakan dalam proses produksi, dan hasil yang dihasilkan yaitu outputnya. Fungsi ini penting untuk memahami bagaimana kombinasi berbagai input dan mempengaruhi jumlah output yang akan dihasilkan. Yang pertama itu produksi barang. Input produksi digunakan untuk menghasilkan produk ataupun barang yang akan dipasarkan. Kemudian yang kedua itu pengembangan usaha. Input produksi dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan produk baru, atau memasuki pasar baru. Yang ketiga itu adalah efisiensi operasional. Penggunaan input produksi yang efektif dan efisien
dapat mengurangi biaya dan meningkatkan net margin keuntungan. Yang keempat, pengalokasian sumber daya. Menentukan kombinasi optimal dari input untuk memaksimalkan output. Yang kelima itu perencanaan produksi, mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dan modal berdasarkan proyeksi permintaan pasar. Kemudian yang keenam itu analisis biaya, memahami bagaimana perubahan dalam penggunaan input akan mempengaruhi biaya total dan profitabilitas. Fungsi input produksi adalah alat penting dalam ekonomi dan manajemen bisnis yang membantu produsen memahami hubungan antara berbagai faktor produksi dan hasil yang akan dihasilkan. Dengan menggunakan fungsi ini, produsen dapat mengoptimalkan proses produksinya untuk mencapai efisiensi maksimum dan memenuhi kebutuhan pasar secara efektif. Kemudian, faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan input produksi. Pemilihan input produksi adalah keputusan penting yang diambil seorang produsen dalam dalam proses produksi. Berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan ini dan pemahaman tentang faktor-faktor tersebut sangat penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam produksi. Yang pertama itu adalah jenis produksi yang dihasilkan. Jenis produk yang ingin dihasilkan itu akan menentukan jenis input yang akan diperlukan. Misalnya dalam produksi makanan, membutuhkan bahan baku segar dan tenaga kerja yang sangat terampil. Sedangkan dalam produksi barang elektronik, lebih banyak memerlukan modal dalam bentuk mesin dan teknologi, serta tenaga kerja yang sangat terampil dan teknisinya sudah tinggi. Kemudian yang kedua itu ketersediaan. Ketersediaan ini yaitu input yang mudah diakses dan tersedia dalam jumlah yang cukup biasanya disukai. Ketersediaan sumber daya alam ataupun tenaga kerja dan modal di suatu daerah akan mempengaruhi pemilihan input. Jika suatu daerah kaya akan sumber daya alamnya, produsen cenderung memiliki input tersebut. Kemudian yang ketiga itu biaya. Pemilihan input seringkali berdasarkan biaya yang paling atau yang memberikan nilai terbaik untuk ke arah uang. Biaya dari setiap jenis input juga menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan. Produsen biasanya memilih kombinasi input yang memberikan biaya produksi terendah dengan output yang sangat maksimal. Yang keempat itu adalah kualitas. Input berkualitas tinggi dapat menghasilkan produk akhir yang lebih baik lagi dan mengurangi kerusakan ataupun limbah. Kualitas dari input yang ketersedia juga berperan penting dalam pemilihan maupun input yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan output dan efisiensi produksi juga. Kemudian yang kelima itu keberlanjutan. Pertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan semakin menjadi faktor penting dalam pemilihan input produksi. Kemudian yang keenam itu adalah teknologi. Kemajuan teknologi secara terus-menerus dapat mengubah cara produsen memilih input yang tepat. Teknologi baru seringkali meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga produsen mungkin memilih input yang lebih modern. Yang ketujuh itu adalah kebijakan dari pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait industri tentu dapat mempengaruhi pilihan dari input seorang produsen. Subsidi ataupun pajak dapat membuat jenis input tertentu lebih menarik atau mahal untuk digunakan. Kemudian, adanya optimasi penggunaan dalam input produksi. Yang pertama itu manajemen rantai pasok.
Manajemen rantai pasok ini adalah mengelola aliran input dari pemasok ke proses produksi untuk memastikan pasokan yang stabil dan harga yang kompetitif. Dalam motivasi penggunaan input produksi, pastikan dalam memilih rantai pasok, pilihlah rantai pasok yang meminimalkan biaya operasionalnya untuk mengurangi pemborosan dalam rantai pasok. Kemudian yang kedua itu automatisasi, yaitu menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi bagian dari proses produksi yang sebelumnya menggunakan tenaga kerja manual. Jadi automatisasi ini berefek untuk dari proses produksi yang konvensional menjadi yang modern. Kemudian yang ketiga itu adalah land production, yaitu pendekatan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dengan menggunakan input yang diperlukan dan memaksimalkan nilai tambahnya. Dalam proses produksi ataupun pengolahan input produksi, ada pun tantangan yang akan dihadapi oleh seorang produsen. Yang pertama itu adalah volatilitas harga. Harga berperan volatilitas harga. Harga beberapa input seperti bahan bakar ataupun bahan baku dapat berfluktuasi secara signifikan. Hal ini mempengaruhi biaya produksi untuk seorang produsen. Kemudian yang kedua itu ketergantungan pada pemasok. Ketergantungan yang besar pada satu atau beberapa pemasok dapat menjadi risiko jika terjadi gangguan pasokan. Yang ketiga itu pengelolaan dalam limbah. Input yang tidak terpakai akan dibuang sebagai limbah yang dapat menimbulkan biaya tambahan lagi dan masalah kepada lingkungan. Kemudian yaitu proses produksi. Proses produksi adalah langkah-langkah ataupun aktivitas yang diatur sedemikian rupa untuk mengubah input menjadi output. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pada jenis produk ataupun jasa yang dihasilkan. Jenis-jenis proses produksi yaitu yang pertama ada proses terus-menerus. Produksi ini berlangsung tanpa henti. Biasanya digunakan untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sangat besar secara konsisten. Seperti dalam industri minyak, kemudian industri bahan kimia, industri makanan, serta industri minuman. Contohnya adalah produksi air minum dalam kemasan. Produksi air minum dalam kemasan ini ialah produksi yang sangat terus-menerus dan berlangsung tanpa henti. Sampai sekarang pun produksi air minum dalam kemasan itu masih banyak dipasarkan dan mereknya juga makin banyak di pasaran. Yang kedua itu produksi massal. Produksi massal adalah produksi yang dilakukan dalam jumlah besar dengan barang yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang seragam. Metode ini digunakan dalam industri otomotif, elektronik, serta pakaian. Contohnya adalah produksi kendaraan di perakitan. Kemudian itu yang ketiga, produksi batch. Produksi dilakukan dalam kelompok atau batch tertentu, di mana setiap batch dapat disesuaikan sebelum beralih ke batch berikutnya. Maksudnya produksi batch ini adalah produksi yang bertahap-tahap. Contoh penerapannya itu adalah dalam produksi makanan olahan ataupun pakaian secara khusus. Yang keempat itu adalah produksi pesanan. Produksi pesanan ini adalah produksi yang dilakukan berdasarkan pesanan spesifik dari pelanggan. Proses ini seringkali melibatkan kustomisasi dan cocok untuk produksi yang unik ataupun produk tertentu. Contohnya adalah pembuatan kapal ataupun bangunan rumah.
Produksi pesanan itu, pesanan ini adalah sistem dia yang pre-order, yaitu dipesan dahulu baru akan dibuat. Jadi dia harus melakukan kustomisasi custom kepada para pelanggannya. Pun para pelanggan akan mengkustom kepada para produsennya. Kemudian yang kelima itu produksi proyek. Produksi ini yaitu proses produksi untuk proyek-proyek besar dan kompleks yang melibatkan banyak langkah dan waktu, seperti konstruksi gedung, pembuatan film, ataupun peluncuran satelit. Kemudian ada tahapan dalam proses produksi, yaitu proses produksi melalui beberapa tahapan, antara lainnya yang pertama dari perencanaan, menyusun rencana kebutuhan, anggaran, dan jadwal produksi. Proses perencanaan ini sangat penting karena untuk mendasari keberlangsungannya produksi di masa depannya. Kemudian yang kedua itu mendesain produk. Langkah pertama di mana spesifikasi produk dirancang, termasuk dari segi bentuk, ukuran, fungsi, dan material yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga itu pengadaan bahan baku. Memastikan kualitas dan kuantitas bahan baku yang diperlukan. Tahap ini di mana bahan baku dan input lain yang diperlukan dalam proses produksi diperoleh dari para pemasok. Yang keempat itu proses produksi, yaitu melakukan pemantauan terhadap penggunaan mesin dan tenaga kerja. Proses produksi ini adalah proses di mana semua bahan-bahan akan diproduksi untuk menghasilkan outputnya. Yang kelima itu pengolahan bahan baku, yaitu proses di mana bahan baku diolah menggunakan peralatan dan teknologi tertentu untuk mencapai bentuk ataupun fungsi yang diinginkan. Ini bisa melibatkan dari pemotongan, pencampuran, pemanasan, ataupun pendinginan, atau proses kimia lainnya. Yang keenam itu adalah perakitan. Perakitan adalah tahap di mana komponen-komponen produk disatukan untuk membentuk produk akhir. Perakitan ini biasanya itu dalam produksi industri yang sangat besar dan lebih spesifiknya perakitan itu sering dipakai untuk produksi seperti barang elektronik, kendaraan, ataupun bahan-bahan perabotan. Kemudian yang ketujuh itu pengujian produk. Pada tahap di sini yaitu dengan memastikan produk memenuhi standar kualitas dengan cara produk diuji untuk memastikan memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian yang ke-8 adalah pengemasan. Tahap ini yaitu mengemas produk dengan menarik dan secara informatif. Pengemasan adalah di mana produk akhir akan dikemas untuk melindunginya selama distribusi dan membuatnya menarik bagi konsumen. Pengemasan juga penting dari sisi desainnya ataupun fungsionalnya karena banyak produk yang dikemas dengan sekalian fungsinya, maksudnya kemasannya ada juga fungsi tertentunya. Sedangkan ada juga produk yang dikemas hanya untuk dikemas saja, tidak melihat fungsi dari kemasan tersebut. Kemudian yang kesembilan itu distribusi, yaitu mengatur pengiriman produk kepada para pelanggan ataupun distributor. Produk yang sudah selesai kemudian akan distribusikan kepada para konsumen ataupun melalui berbagai saluran distribusi. Saluran distribusinya ini bisa dari distributor, terus pengecer, kemudian retail, ataupun reseller. Kemudian yang ke-10 itu adanya umpan balik dari pelanggan, mengumpulkan masukan untuk perbaikan proses untuk perbaikan produk dan proses.
Umpan balik pelanggan ini bisa dijadikan bahan evaluasi suatu perusahaan untuk produknya ke depan lagi. Kemudian yaitu ada teknologi dalam proses produksi. Yang pertama itu otomatisasi, yaitu penggunaan mesin dan teknologi untuk menjalankan proses produksi tanpa banyak intervensi manusia. Ini meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Di era globalisasi ini, produksi saat sekarang ini sudah menggunakan banyak teknologi modern, baik dari proses produksinya, pengemasannya, kemudian distribusinya, semua menggunakan alat-alat mesin untuk uh, lebih mengefisienkan waktu dan ketepatan pekerjaan. Namun, ada efek negatifnya juga, lapangan pekerjaan menjadi lebih sedikit untuk sumber daya manusia. Kemudian yang kedua itu robotika, yaitu robot yang digunakan dalam perakitan, pengelasan, pengecekan, dan operasi lainnya yang memerlukan presisi tinggi dan kecepatan. Robotika ini sering dipakai dalam perakitan seperti kendaraan ataupun alat rumah tangga yang betul-betul produknya ataupun output dari sebuah perusahaan industri ini yang perlu dirakit. Kemudian yang ketiga adalah teknologi informasi, yaitu penggunaan perangkat lunak dan sistem informasi dalam mengelola dan mengoptimalkan proses produksi. Ini termasuk dari perencanaan sumber daya perusahaan ataupun ERP, kemudian manajemen rantai pasokan atau SCM, dan pemantauan produksi secara real time. Kemudian yang keempat itu adanya 3D printing, yaitu digunakan untuk prototyping. 3D printing ini digunakan untuk prototyping secara cepat dan produksi komponen kompleks yang sulit atau tidak mungkin diproduksi dengan metode konvensional lagi. Kemudian tantangan dalam proses produksi yaitu yang pertama fluktuasi permintaan. Variasi dalam permintaan produk dapat mempengaruhi jadwal produksi dan inventaris. Kemudian yang kedua itu gangguan rantai pasok. Ketergantungan pada pemasok dapat menjadi risiko jika terjadi gangguan seperti terlambatan pengiriman ataupun kekurangan bahan baku. Yang ketiga itu pengolahan limbah. Proses produksi dapat menghasilkan limbah yang perlu dikelola dengan benar untuk meminimalkan dampak lingkungan. Yang keempat itu perubahan teknologi. Teknologi yang berkembang pesat dapat membuat proses produksi yang ada menjadi usang, menuntut investasi dalam peralatan baru dan pelatihan. Kemudian adapun inovasi dalam proses produksi. Yang pertama itu lean manufacturing, yaitu pendekatan yang fokus pada pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi melalui continuous improvement, yaitu yang dikemukakan oleh Kaizen. Yang kedua itu adalah Six Sigma. Hal ini merupakan metodologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dengan mengidentifikasi dan menghilangkan cacat dalam proses produksi. Yang ketiga itu proses produksi hijau, yaitu penerapan metode produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk pengurangan emisi karbon dan penggunaan bahan daur ulang. Kemudian adapun diagram alur produksi atau flowchart produksi. Diagram alur produksi atau flowchart produksi adalah representasi visual dari langkah-langkah ataupun tahapan dalam suatu produksi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input dapat diubah menjadi output. Diagram ini membantu dalam memahami aliran kerja
mengidentifikasi potensi masalah, dan pengoptimalan proses produksi. Fungsi diagram alur produksi yaitu yang pertama itu visualisasi proses. Diagram ini memberikan gambaran yang jelas mengenai urutan langkah-langkah produk dari awal hingga akhir. Yang kedua itu analisis efisiensi. Membantu dan menganalisis aliran produksi untuk mengidentifikasi kemungkinan ataupun kemacetan, redundansi, dan pemborosan dalam proses produksi. Yang ketiga itu komunikasi yang lebih baik, mempermudah komunikasi antara tim produksi dengan manajemen dan pihak terkait lainnya. Yang keempat adalah pemecahan masalah, membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan ataupun perubahan untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian yang kelima, mendokumentasikan proses. Hal ini digunakan sebagai dokumentasi formal untuk mendeskripsikan cara kerja ataupun suatu proses produksi. Langkah-langkah dalam membuat alur produksi yaitu yang pertama itu mengidentifikasi tahapan prosesnya dengan menentukan setiap langkah utama dalam proses produksi dari input awal hingga input produk akhir. Yang kedua itu mengurutkan tahapan dengan menyusun langkah-langkah dalam urutan kronologis dari awal hingga akhir. Yang ketiga itu menggunakan simbol yang tepat. Menggunakan simbol flowchart untuk merepresentasikan berbagai jenis aktivitas, keputusan, dan aliran dalam proses. Kemudian yang keempat itu menambahkan koneksi dengan menggunakan panah untuk menunjukkan hubungan antar langkah dan alur kerja dari satu tahap ke tahap berikutnya. Yang kelima itu adalah evaluasi dan revisi dengan memeriksa diagram untuk memastikan semua langkah terwakili dengan jelas, tidak ada duplikasi, dan semua aliran sudah benar. Jadi dalam kerja kelompok saya, yaitu dengan produk keripik crispy dan ubi jalar, memiliki aspek produksi dari input produksinya, yaitu modal lancar, yaitu segala kebutuhan biaya yang kami keluarkan untuk kelangsungan produksi dalam biaya jangka pendek dan barang yang rentan habis. Contohnya itu seperti minyak, tepung, dan perasa. Sedangkan modal tetapnya seperti biaya yang kami keluarkan untuk jangka panjang seperti bangunan, kemudian kendaraan, dan peralatan dalam untuk proses produksinya. Kemudian bahan baku yang kami gunakan yaitu daun ubi jalar, yaitu bahan baku utama yang bersumber dari alam. Bahan ini cukup mudah jika untuk dibudidayakan, namun juga bisa didapatkan dari para petani. Kemudian minyak goreng, yaitu dengan memilih minyak goreng yang berkualitas untuk menjaga kesehatan para konsumen dan kandungan yang masih dimiliki dari daun ubi jalar tersebut. Kemudian bumbu utamanya ataupun bumbu tambahan serta tepung untuk penambahan tekstur keripik yang rapuh dan renyah. Kemudian peralatan yang kami gunakan yaitu seperti ember, wajan, kompor, peniris, timbangan, alat-alat lain, alat-alat kecil seperti pisau, sendok, dan lainnya. Kemudian kemasan yang kami pilih yaitu adalah kemasan standing pouch dengan berbahan aluminium foil yang dapat menjaga ketahanan produk dari di dalam dan dia lebih kedap udara. Kemudian tenaga kerjanya kami serap dari masyarakat sekitarnya. Kemudian energi yang kami perlukan yaitu seperti gas dan listrik. Proses produksinya itu dengan tahapan pertama dengan pengadaan bahan baku, menyediakan daun ubi jalar, bumbu dan bahan lainnya,
untuk proses produksinya. Kemudian tahap penyortiran dengan memilih daun yang terbaik dan berkualitas, kemudian memilih daun yang seperti bolong ataupun cacat, berjamur, begitu. Kemudian melakukan tahap yang ketiga yaitu pencucian. Di sini pencucian yang pertama yaitu dengan mencuci daun ubi jalar untuk menghilangkan kotoran dan pestisida. Kemudian yang keempat itu pemangkasan. Hal ini ditujukan untuk memisahkan antara batang dan daun karena batangnya cukup keras untuk dijadikan keripik. Kemudian tahap kelimanya itu yaitu perendaman daun. Hal ini kami tujukan untuk perendaman daun dengan garam untuk menghilangkan kotoran lebih bersih seperti hama ulat maupun serangga lainnya. Tahap selanjutnya yaitu pencucian tahap kedua, yaitu mencuci daun agar lebih bersih lagi dari perendaman air garam sebelumnya. Kemudian tahap penirisan yang pertama, tahap penirisan satu ini daun ditiriskan agar airnya tiris dan tidak bercampur dengan minyak jika eh, untuk digoreng lagi. Kemudian tahap penggorengan, daun digoreng dengan minyak panas dengan suhu yang sudah ditentukan hingga berwarna keemasan. Kemudian tahap penirisan 2 yaitu penirisan keripik dari penggorengan untuk ditiriskan minyaknya. Kemudian tahap penaburan bumbu yaitu tahap di mana keripik ditaburi dengan bumbu sesuai variannya. Kemudian tahap quality control yaitu mengambil sampel untuk memeriksa kualitas dan standar yang sudah ditentukan untuk sampel produknya. Kemudian tahap pengemasan yaitu tahap di mana keripik dikemas dalam wadah aluminium foil tadi dan tahap ini sudah pengakhiran dari tahap pengakhiran dan setelah tahap pengemasan barulah adanya tahap distribusi. Mungkin sekian dari materi tentang analisis produksi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.